Perkenalkan saya Faradiansa, mewakili kelompok 3. Kami ingin melakukan laporan hasil audit sistem informasi untuk evaluasi tata kelola TI yang berbasis COVID 2019 dengan studi kasus sistem informasi perguruan pencaksilat Pandawa Nusantara. Tugas ini dikerjakan oleh tim kami dari kelompok 3 kelas 19 8 AG dari Universitas Bina Sarana Informatika untuk periode April sampai Mei 2026. Di sini kami menitik beratkan untuk mengukur efisiensi sistem administrasi pencaksilat secara digital. Baik, selanjutnya akan dijelaskan lagi kembali oleh rekan saya, Mbak Ocha. Untuk Mbak Ocha, kami persilahkan. Terima kasih Bang Ardi untuk pemaparannya. Selanjutnya, pada tahap eksekutif summary ini, kami menyampaikan gambaran umum hasil audit tata kelola teknologi informasi pada sistem informasi perguruan pencaksilat Pandawa Nusantara menggunakan framework COVID 2019. Secara umum, implementasi sistem informasi telah memberikan manfaat yang cukup besar, terutama dalam proses digitalisasi administrasi seperti pendaftaran murid, pencatatan absensi, dan pengelolaan ujian kenaikan tingkat atau UKT. Hal ini membuat proses administrasi menjadi lebih cepat dan efisien dibandingkan metode manual. Namun, berdasarkan hasil pengukuran capability level, diperoleh nilai rata-rata sebesar 2,32, sedangkan target yang diharapkan adalah level 3,50. Artinya, masih terdapat gap sekitar 1,18, sehingga tata kelola TI saat ini masih berada pada level 2 atau manage proses. Proses sudah berjalan tetapi belum memiliki standar dan dokumentasi yang formal. Oleh karena itu, rekomendasi utama yang kami berikan adalah memperkuat fondasi tata kelola TI melalui penyusunan kebijakan keamanan data, pembuatan SOP pengelolaan aset TI, penerapan backup database secara otomatis, serta penyediaan staging environment sebelum aplikasi diimplementasikan ke server produksi. Selanjutnya, latar belakang dan masalah dari audit sistem informasi ini adalah audit ini dilaksanakan karena perguruan pencaksilat Pandawa Nusantara telah memanfaatkan aplikasi berbasis PHP, kode igniter, dan MySQL untuk mendukung berbagai aktivitas administrasi, seperti pendaftaran siswa, absensi, serta pengelolaan ujian kenaikan tingkat. Seiring meningkatnya jumlah siswa dan pelatih, kebutuhan akan sistem yang lebih andal, aman, dan mudah dikelola juga semakin meningkat. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi terhadap tata kelola teknologi informasi agar sistem dapat mendukung operasional organisasi secara optimal. Dari hasil observasi awal, ditemukan beberapa permasalahan utama. Pertama, masih terdapat kerentanan keamanan, seperti belum optimalnya perlindungan terhadap serangan CSRF pada formulir input. Kedua, belum tersedia mekanisme backup database secara otomatis, sehingga beresiko menyebabkan kehilangan data apabila terjadi gangguan pada server. Ketiga, modul finansial masih berpotensi mengalami kesalahan akibat proses input data yang belum sepenuhnya terkontrol. Berdasarkan kondisi tersebut, dilakukan audit menggunakan framework COVID 2019 untuk mengukur tingkat kapabilitas tata kelola TI, sekaligus memberikan rekomendasi perbaikan yang dapat diterapkan oleh organisasi. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Bang Razi. Baik, terima kasih atas pemaparannya Teh Ocha. Berikutnya adalah objektif prioritas COVID 2019. Proses COVID 2019 dengan nomor BA 109 Managed Access domain BAI relatif important 100, alasan menjadi prioritas utama karena perlu
pendataan aset database dan hardware serta backup teratur. Kemudian yang kedua DSSO5 Managed Security Service dengan domain DSS relatif important 55. Alasan menjadi prioritas utama pengamanan sistem operasional dari ancaman eksternal dan internal. Kemudian APO13 Managed Security domain APO relatif important 40. Alasan menjadi prioritas utama standarisasi kebijakan perlindungan data pribadi murid. Lalu kemudian APO14 Managed Data dengan domain APO relatif important 40. Alasan menjadi prioritas utama integritas data pendaftaran, absensi, dan modul finansial. Lalu yang terakhir DSS02 Manage Request dan Incidents dengan domain DSS relatif important 30. Alasan menjadi prioritas utama SOP penanganan kendala aplikasi pendaftaran dan transaksi. Lalu berikutnya adalah metodologi dan teknik audit. Yang pertama COVID Design Flow, yaitu menentukan ruang lingkup tata kelola TI dengan mengisi parameter kuesioner pada COVID 2019 Excel Design Toolkit. Lalu yang kedua responden dan bukti, yaitu melakukan wawancara terstruktur kepada 6 responden kunci serta memverifikasi kode base, kode igniter, dan skema MySQL. Lalu yang terakhir adalah model kapasitas, yaitu menghitung tingkat kematangan proses di skala 0 hingga 5 serta skema rating pemenuhan kuesioner atau N atau P atau L atau F. Berikut pemaparannya, lalu berikutnya disampaikan oleh rekan saya, Saudari Elisa. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Razi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang record capability level per domain, di mana di sini ada data dengan governance memperoleh nilai 2,15, sehingga masih terdapat selisih 1,35 poin dari target 3,50. Selanjutnya ada manajemen, memperoleh nilai 2,38, merupakan nilai tertinggi di antara seluruh domain, namun masih membutuhkan peningkatan 1,12 poin untuk mencapai target. Selanjutnya ada build, dengan memperoleh nilai 2,20, sehingga masih perlu ditingkatkan sebesar 1,30 poin. Selanjutnya ada deliver support, memperoleh nilai 2,50, menjadi domain dengan kinerja operasional yang paling baik setelah manajemen, tetapi masih memiliki selisih 1,00 poin terhadap target. Yang terakhir yaitu monitor atau evaluate, memperoleh nilai sekitar 2,25, sehingga masih memerlukan peningkatan sekitar 1,25 poin agar mencapai target yang telah ditetapkan. Jadi, berdasarkan grafik ini, seluruh domain COVID 2019 masih berada pada level 2 atau manage. Nilai saat ini berkisar antara 2,15 hingga 2,50, sedangkan target organisasi adalah 3,50 pada setiap domain. Domain dengan nilai tertinggi adalah deliver support, memperoleh nilai 2,50, dan APO atau manajemen 2,38, sedangkan nilai terendah terdapat pada governance, sekitar 2,15. Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola TI sudah berjalan, tetapi masih diperlukan standarisasi dokumentasi dan evaluasi yang lebih konsisten agar seluruh domain dapat mencapai level 3. Selanjutnya ada tingkat kematangan aktual. Dengan analisis dan implikasi hasilnya, organisasi telah keluar dari fase inisiasi level 1, yaitu memasuki manage proses atau level 2, ditandai dengan peran administrator TI, terdedikasi, serta pencatatan digital harian. Namun, kendala utama adalah belum adanya dokumen SOP tertulis dan standarisasi proses formal. Risiko single point of failure-nya
Pengelolaan server dan source code sangat bergantung pada satu admin. Apabila berhalangan, operasional sistem akan terancam lumpuh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bang Jainal. Terima kasih Mbak Elisa. Saya lanjutkan. Terima kasih Mbak Elisa, saya lanjutkan. Pada slide ini kami menjelaskan beberapa temuan utama dari hasil audit sistem informasi PPS Pandawa Nusantara. Temuan yang paling penting adalah belum adanya backup database otomatis pada VPS hosting. Kondisi ini beresiko tinggi karena apabila server mengalami gangguan atau kerusakan, maka data penting seperti riwayat kelulusan, absensi, dan data keuangan murid dapat hilang. Selain itu, ditemukan juga bahwa kebijakan keamanan data murid belum dibuat secara tertulis. Hal ini dapat menimbulkan risiko penyalahgunaan data pribadi murid maupun kebocoran informasi kontak orang tua. Temuan lainnya adalah pembaruan kode program dan database masih dilakukan langsung pada server production, sehingga berpotensi menyebabkan downtime atau bug fatal pada sistem yang sedang berjalan. Terakhir, penanganan bug ini juga belum dicatat secara memadai. Selama ini kendala masih banyak ditangani melalui chat personal, sehingga alur penyelesaiannya kurang terdokumentasi. Dari temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa resiko utama berada pada aspek keamanan data, backup, pengelolaan perubahan sistem, dan pencatatan insiden. Selanjutnya, kami menjelaskan hasil analisis gap dari proses prioritas COBIT 2019. Gap tertinggi terdapat pada proses BAI09 atau manajemen aset dengan nilai gap sebesar 1,7. Artinya pengelolaan aset TI menjadi area yang paling mendesak untuk diperbaiki, terutama terkait inventarisasi perangkat keras, lisensi VPS, kode base aplikasi, dan penjadwalan backup database secara berkala. Ketiadaan backup terjadwal menjadi perhatian utama karena dapat menimbulkan risiko operasional yang fatal apabila hosting mengalami crash. Oleh karena itu, rekomendasi utama pada bagian ini adalah membuat inventaris aset TI secara terpusat dan menerapkan backup database periodik. Selain itu, terdapat gap administratif pada APO13 dan EDM05 dengan nilai gap sebesar 1,5. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun operasional sistem sudah berjalan, pengawasan dan dokumentasi tata kelola masih belum formal. Maka organisasi perlu menyusun kebijakan tertulis terkait keamanan data pribadi murid serta membuat pelaporan TI secara berkala kepada Dewan Guru Besar. Dengan adanya perbaikan tersebut, tata kelola TI PPS Pandawa Nusantara diharapkan dapat meningkat dari proses yang masih reaktif menuju proses yang lebih terstandar, terdokumentasi, dan aman untuk mendukung perkembangan organisasi ke depan. Baik, terima kasih. Sekian dari kami untuk laporan hasil audit pada sistem informasi perguruan pencaksilat Pandawa Nusantara. Atas waktunya kami ucapkan terima kasih. Kami mohon maaf jika dalam penyampaian ini ada yang kurang dan tidak berkenan. Kami mewakili kelompok 3 dari kelas 9 AG mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.